Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat itu bagi kita di kehidupan dunia ini. Semoga Allah menambahkan iman kita, Islam kita. Semoga menjaga keistiqamahan hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak di atas nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang dosa-dosa penyebab azab kubur. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani akan adanya azab kubur dan dalil-dalil akan keyakinan ini tentang hal ini dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Dan para a'immah, para ulama di dalam setiap kitab akidah mereka yang mereka susun, apapun kitab akidah itu, mereka menempatkan al-imanu bi'adzabil qabr, beriman akan adanya azab kubur sebagai salah satu bagian dari akidah yang wajib diyakini. Di antaranya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini adalah dari yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyebutkan وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا kata Al-Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, telah mutawatir, artinya sangat banyak riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan azab kubur dan nikmat-nikmatnya bagi mereka-mereka yang berhak akan hal itu. Juga pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka wajib meyakini tetapnya hak akan hal ini dan mengimaninya. Dan kita tidak bicara tentang tata caranya karena akal tidak bisa menjangkau tata cara dari keyakinan tersebut, karena kita tidak pernah mengetahui hal yang seperti ini di kehidupan dunia. Dan akal tidak berbicara tentang sesuatu yang mustahil, dan syariat tidak membicarakan sesuatu yang mustahil secara akal, namun membicarakan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kembalinya ruh pada jasad dalam kehidupan dunia bukanlah sesuatu yang pernah ditemui
namun hal itu adalah sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini saya tidak membahas dalil-dalil tentang wajibnya beriman kepada azab atau nikmat kubur, karena itu sudah banyak dibahas oleh para ustadz kita, oleh para ulama kita, dan kita jangan sampai tertipu dengan beberapa keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mengatakan bahwa akidah tidak bisa dibangun, tidak bisa disumberkan dari riwayat-riwayat yang ahad. Ya, sebagian keyakinan-keyakinan yang sesat, mereka meyakini bahwa hadis ahad menurut mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah, dan ini adalah pendapat yang menyimpang yang diyakini oleh sebagian besar pemahaman bid'ah, apakah itu Mu'tazilah ataukah itu Syiah Rafidhah dan yang lainnya, karena mereka menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan akidah yang mereka bangun. Ya, mereka membuat kaidah hadis ahad tidak boleh dijadikan akidah. Maka berdasarkan ini misalnya kelompok Jahmiyah, mereka menolak semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka menolak semua hadis-hadis tentang fadailus sahabah, keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kelompok Mu'tazilah, mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW yang menurut mereka bertentangan dengan logika, dengan akal fikiran mereka. Maka Mu'tazilah ini mereka berkeyakinan segala sesuatu yang tidaklah masuk akal mereka tolak. Mereka tidak beriman akan adanya nikmat dan azab kubur, tidak beriman akan adanya nanti Al-Mahdi, munculnya Al-Masihud Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam kedua kalinya ke muka bumi, dan semua ini mereka tolak. Mereka katakan karena hadisnya ahad. Pemahaman ini pemahaman yang menyimpang dan sesat. Di antara firqah yang membangun akidahnya dengan pemahaman yang seperti ini adalah Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir memiliki keyakinan yang seperti mereka tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Ya, tapi mereka menerima hadis ahad dalam masalah ibadah. Ini bentuk bancinya. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini banci karena masalah fikih mereka terima, tapi masalah akidah mereka tidak terima. Terus bagaimana menyikapi hadis-hadis yang di situ mengandung konsekuensi fikih dan konsekuensi akidah? Apa yang harus dilakukan? Contohnya hadis Nabi SAW dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza balagha ahadukum fit tasyahhudil akhir falyaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Nabi SAW mengajarkan jika salah seorang di antara kalian sampai kepada tasyahud akhir, maka hendaklah dia mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab api neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-Masihid Dajjal." Ya, hadis ini mengandung konsekuensi fikih. Konsekuensi fikihnya adalah jika sampai tasyahud akhir harus membaca doa itu. Bagaimana seseorang membaca doa berlindung dari 4 perkara ini, namun dia tidak meyakini akan adanya 4 perkara tersebut? Ini mustahil. Ya, diperintahkan berlindung dari azab kubur tapi nggak yakin kalau azab kubur itu ada. Diperintahkan berlindung dari azab neraka jahanam tapi tidak meyakini hal tersebut. Diperintahkan berlindung dari Al-Masihud Dajjal tapi tidak meyakini tentang Al-Masihud Dajjal. Dan subhanallah, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang azab kubur menurut mereka adalah ahad, hadis ahad, padahal pada hakikatnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Para a'immah, para ulama menyebutkan kemutawatirannya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, juga bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang khabar tentang azab kubur itu mutawatir. Ini menunjukkan kejahilan mereka tentang sunnah, sehingga mereka menolak riwayat-riwayat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas tentang hal itu. Yang kita bahas adalah apa dosa-dosa yang menyebabkan manusia diazab di kuburnya. Para ulama menjelaskan hal ini secara global dan terperinci. Pertama saya sampaikan secara global, ya, dan ini susah untuk diikutin karena global, artinya saya sampaikan dengan cepat. Kemudian nanti yang terperincinya satu demi satu bisa dicatat per poin-poinnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Ruh dari halaman 103 sampai 106, dalam kitab Ar-Ruh beliau menyampaikan tentang
sebab-sebab dari azab kubur ini. Ya, perlu dipahami bahwa dikatakan azab kubur bukan berarti bahwa azabnya itu ada di dalam kuburan. Ya, kadang orang mengatakan azab kubur, tapi kalau digali kuburnya orangnya nggak ngapa-ngapain. Ya, santai lagi di bawah, hancur tulangnya atau masih utuh dan lain sebagainya. Tidak sedang mendapatkan nikmat atau sedang diberi azab. Dikatakan azab atau nikmat kubur karena secara umum manusia meninggal dunia dikubur. Ya, bagaimana nanti orangnya kalau matinya dimakan ikan misalnya, atau terbakar habis, atau disalib nggak diturunkan ke tanah, ya, dan yang lain sebagainya. Mati yang beragam macam cara semuanya tetap akan mendapatkan nikmat atau azabnya sesuai dengan haknya. Semua itu terjadi bukan di alam dunia, namun alam namanya barzakh. Alam barzakh ini alam gaib, kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahui tentang hakikat alam gaib tersebut. Dan di antara dalil akli, dalil akal yang dipakai oleh para ulama yang menyebutkan tentang hujjah yang kuat yang menegaskan bahwa nikmat atau azab kubur itu ada adalah mimpi. Itu dalil akal yang kuat yang menyebutkan bahwa azab atau nikmat kubur itu ada, mimpi. Seseorang tidur di tempat tidurnya, dia mimpi dikejar-kejar setan, ya, bangun tidur terengah-engah dia, padahal semua orang di sekitarnya tahu dia nggak kemana-mana, cuma di tempat tidurnya. Ya, tapi bangun terengah-engah ketakutan, saya habis dikejar-kejar setan, padahal serumah tahu dia nggak kemana-mana. Ya, atau misalnya dia mimpi melihat sesuatu yang indah, yang nikmat, yang luar biasa, dia bangun dengan senang, dengan bahagia, dengan seakan-akan saya habis jalan-jalan keliling Eropa Selatan. Ya, padahal serumah tahu dia nggak kemana-mana. Kenapa? Dalam mimpi. Ya, ini menunjukkan bahwa walaupun jasad kita tidak kemana-mana, tapi ruh kita bisa dibawa oleh Allah SWT ke arah apa yang dikehendaki oleh Allah, ditunjukkan hal-hal indah atau hal-hal yang mengerikan. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, adapun sebab-sebab dari azab kubur, sebab-sebab yang menyebabkan seorang diazab di kuburnya, maka jawabannya dari dua segi, kata beliau, secara global dan terperinci. Kata beliau, yang menyebabkan manusia diazab di kuburnya ada jawaban secara global maupun terperinci. Adapun jawaban globalnya, ya, jawaban umumnya, globalnya adalah mereka diazab karena jahilnya mereka terhadap Allah, diazab karena jahilnya kepada Allah, menyia-nyiakan perintahnya, melakukan dosa dan maksiatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab ruh yang mengenal Allah, tidak akan mengazab ruh yang cinta kepada Allah, tidak akan mengazab ruh yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab fisik yang di dalamnya ada ruh yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena azab kubur itu dan juga azab akhirat adalah dampak dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Maka barang siapa yang menyebabkan datangnya murkanya Allah di kehidupan dunia ini dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari itu, maka dia punya hak, dia berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kuburnya, di barzakhnya, sesuai dengan kadar murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka ada yang banyak azabnya, ada yang sedikit azabnya. Ini jawaban globalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Adapun jawaban terperincinya, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan tentang dua orang yang dilihat oleh Nabi mereka sedang diazab di kuburnya karena salah seorang di antaranya. Nanti insya Allah kita membahas satu persatu sesuai dengan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ya, saya sampaikan secara cepat dulu, nanti satu persatu dalilnya kita akan bahas tentang dosa-dosa ini. Mereka diazab di kuburnya karena salah seorang di antaranya berkeliling, berjalan dengan mengadu-adu domba, satu manusia dengan manusia yang lainnya, dan yang satu lagi mengentengkan masalah kencing. Maksudnya mengentengkan masalah kencing, dia kencingnya sembarangan, dia tidak menjaga kebersihan dirinya, sehingga walaupun cipratan kencing itu kena kepada dirinya, dia menganggap itu hal yang wajar. Ini mendatangkan azab kubur. Ini diantara penyebab terbesar dari azab kubur adalah masalah ini. Kemudian azab kubur juga, kata beliau, diakibatkan karena maksiat hati.
maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat lisan, maksiat perut, maksiat kemaluan seseorang, maksiat tangan dan kakinya, dan maksiat seluruh anggota tubuh kita. Ya, semua maksiat yang dilakukan oleh organ tubuh manusia itu mendatangkan azab kubur bagi seseorang. Seseorang yang suka mengadu domba, pendusta, tukang ghibah, saksi palsu, yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti, yang mengajak kepada bid'ah, yang berbicara atas Allah dan Rasulnya tanpa ilmu, yang berlebih, yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, si pemakan riba, si pemakan harta anak yatim dengan zalim, seseorang yang memakan harta haram dari hasil riswah, orang yang memakan harta saudaranya tanpa hak, atau memakan harta orang kafir tanpa hak, si peminum khamar, seseorang yang memakan pohon terlaknat yaitu ganja. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan akilu luqmati syajaratil mal'unah, ya, si pemakan pohon terlaknat yaitu ganja. Al-hashish kata beliau, pezina, homoseks, pencuri, pengkhianat, orang yang lari dari medan perang, penipu, pemakan, orang yang mengambil riba dan yang memberikannya, si pencatatnya, dua saksinya, orang yang melakukan pernikahan muhallil. Tahu ya pernikahan muhallil? Pernikahan muhallil adalah orang yang sudah talak 3, tidak boleh dikawin kecuali jika wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain. Nah, ini haram kalau misalnya direncanakan, ya, nyuruh orang untuk menikahinya kemudian menceraikannya supaya bisa dinikah lagi. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka punya hak untuk diazab kubur, baik yang memproses, yang merencanakan maupun yang mau ditugasi untuk fungsi itu. Ya. Dan orang yang membuat hilah, yang mengakal-akali syariat sehingga syariat Allah itu tidak terkena kepada orang tersebut, yang melakukan yang diharam sehingga memudahkan baginya untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyakiti kaum muslimin, yang mencari-cari aib mereka, hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, mufti-mufti yang menyelisihi syariat Allah, yang menolong orang untuk berbuat dosa dan berbuat zalim kepada manusia, orang yang membunuh jiwa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang, ya saya sampaikan secara cepat, nanti ada poin-poin satu demi satunya kita bahas secara detail, ya. Ini didengarkan saja, kecuali yang punya jiwa wartawan bisa nyatet apa yang saya sampaikan, ya. Yang jiwa wartawan mungkin bisa nyatet. Orang yang menyimpang dengan melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menolak hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya, mereka yang mendahulukan logika perasaannya, politiknya, akal fikirannya melebihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang meratapi jenazah dan yang mendengarkan ratapan jenazah, kemudian pelolong-pelolong neraka jahanam, kata Imam Ibnu Qayyim, an-nawahi jahannam, yaitu para penyanyi, biduan laki-laki maupun perempuan, mereka berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dan mendendangkannya. Orang-orang yang membangun masjid di kuburan, yang menyalakan lampu-lampu untuk kuburan, mereka yang mencuri timbangan, ketika mereka berdagang mereka mengurangi timbangan, namun ketika mereka membeli mereka minta timbangannya dicukupi. Orang-orang yang sombong, yang para penekan, orang-orang yang riya, yang memperlihatkan amal ibadahnya, yang suka mengolok-olok saudaranya, yang mereka para pencela-pencela salaf, mereka yang dan juga mereka yang datang kepada para dukun, tukang ramal, bertanya kepada mereka dan membenarkan perkataan-perkataan mereka, juga yang berhak untuk mendapatkan azab kubur para penolong orang-orang zalim. Maksudnya penolong orang-orang zalim adalah mufti yang sesat, mufti yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka telah menjual akhiratnya demi dunianya orang lain. Kata Imam Ibnu Qayyim, mufti sesat ini dia jual akhiratnya untuk kemaslahatan orang lain, untuk dunianya orang lain.
Jadi pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka misalnya ingin menghalalkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah, tanya kepada mufti-mufti yang sesat, yang menyesatkan ini. Ketika mufti itu mengatakan, oh boleh, tidak apa-apa wahai imam, wahai pemimpin dan lain sebagainya, maka mufti itu telah menjual agamanya demi dunianya orang lain, bukan untuk dunia dirinya. Dan orang-orang yang berbangga-bangga dengan dosa dan maksiatnya, yang sering melakukan dosa dan maksiatnya, serta menunjukkan kepada saudara-saudaranya terang-terangan dia melakukan dosa dan maksiat tersebut. Juga wanita-wanita, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, yang mereka ini, yang suami tidak bisa merasa tenang ketika meninggal istri itu di rumah. Wanita-wanita atau laki-laki juga yang mereka yang buruk lisannya, yang membicarakan keburukan manusia. Seseorang, dan juga yang diantara yang diazab kubur mereka adalah orang yang menunda-nunda sholat dari waktunya, dan kemudian ketika sampai di akhir waktunya dia sholat dengan cepat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yang diantara mereka yang berhak diazab di kuburnya adalah yang mereka yang tidak menunaikan zakat hartanya, yang tidak melakukan ibadah haji padahal dia mampu, yang tidak menunaikan hak-hak sedangkan dia mampu menunaikan hak-hak orang yang ada pada dirinya. Dan mereka yang tidak menjaga pandangan, ucapan, makan dan langkah-langkahnya, tidak peduli apakah harta yang dia peroleh dari yang halal atau yang haram, yang tidak menyambung silaturahim, yang tidak menyayangi orang-orang fakir miskin dan juga janda-janda dan anak-anak yatim serta hewan-hewan, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, yang menunjukkan amal ibadahnya, yang tidak mau memberikan pinjaman bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang membutuhkan, yang sibuk dengan aib manusia daripada memperhatikan aib dirinya sendiri, sibuk dengan dosa manusia daripada dosa dirinya sendiri. Kata beliau, fakullu haula'i wa amsaluhum yu'adzabuna fi quburihim. Mereka semuanya dan yang semisalnya diazab di kubur mereka. Bihadhil jaraim, berdasarkan dosa-dosa ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya, besar dan kecilnya. Ya, kata beliau, walamma kana aktsarun nasi kadzalik, kana aktsarul quburi mu'adzabin. Karena mayoritasnya manusia banyak yang melakukan dosa-dosa ini, maka demikianlah kenyataannya mayoritas penghuni kubur mayoritasnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faiz minhum qalil, yang selamat hanya sedikit, kata beliau. Fadhawahirul quburi turabun wa bawatinuha hasaratun wa azab. Kenyataan realita di atas kubur hanya tanah, namun di dalamnya adalah penyesalan, teriakan dan azab. Dhawahiruha biturabi wal hijaratil manqushati mabniyat wa fi batiniha dawahi wal baliyat. Realitanya di atas hanyalah tanah, batu dan ukiran-ukiran nama, namun di bawahnya adalah bala dan musibah. Taghli bil hasarati kama taghlil quduru bima fiha, mendidih di dalamnya dengan penyesalan sebagaimana mendidihnya air yang mendidih. Wa yahiqqu laha wa qad hila bainaha wa baina syahwatiha wa amaniha, karena memang dia berhak mendapatkan itu karena mereka telah melampiaskan syahwat dan nafsunya dan melepaskan angan-angannya ketika hidup di dunia. Ini yang disampaikan secara umum terperinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh. Nah, sekarang kita akan membicarakan satu demi satu dosa-dosa yang sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, namun saya tidak yakin kita bisa menyelesaikan semuanya. Kita akan membicarakan hal-hal yang besar yang sering dilakukan oleh manusia yang menyebabkan turunnya azab kubur bagi mereka. Yang pertama adalah menyekutukan Allah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dan kufur kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 93. Al-An'am ayat 93. Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Andai kata kamu melihat ketika orang-orang zalim di saat sakaratul mautnya, maksudnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir,
wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat membentangkan tangan mereka, memukuli mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah ruhmu. Ya, ayat ini menyebutkan bagaimana malaikat mencambuk, memukuli orang-orang kafir di saat sakaratul mautnya. Al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini ketika ruhmu keluar sebentar lagi, kamu akan dibalas dengan azab yang hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun, karena kamu berbicara tidak benar akan Allah Subhanahu wa taala dan karena kamu sombong terhadap ayat-ayatnya. Orang-orang kafir di saat syakaratul mautnya datang malaikat memberikan kabar gembira akan azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Belenggu-belenggu dan rantai-rantai serta neraka jahanam serta murkanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka rasakan sebentar lagi setelah ruhnya keluar dari jasadnya. Sebagaimana hadis Dzarra bin Azib, sehingga ketika malaikat pencabut nyawa datang mengatakan akhriju ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kamu menuju azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Fatafarruq ruhu fi jasadihi, maka rohnya bergoncang di dalam jasadnya, tidak mau dicabut. Rohnya tidak mau dicabut, sehingga fayantazi'uha, dicabutlah oleh malaikat maut, kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul, sebagaimana dicabutnya kawat yang melekat pada karpet yang basah. Sehingga kita dicabut, copotlah juga, putuslah juga banyak syaraf dari orang tersebut. Ya, disebutkan dalam ayat ini akhriju anfusakum al-yauma tujzauna adzabal hun, keluarlah ruhmu, keluarkanlah ruhmu, hari ini kamu akan dibalas. Hari ini kapan? Ketika ruhnya keluar. Di mana? Di kuburnya mereka mendapatkan itu. Dalam surat Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surat Ghafir ayat 46. Neraka ditampakkan kepada mereka siang dan malam hari, pagi dan sore hari, terus ditunjukkan kepadanya, dan nanti pada hari kiamat masukkanlah pengikut Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksa yang paling pedih. Ayat ini menunjukkan dua fase. Fase azab. Fase yang dijalani mereka Fir'aun dari hari ini sampai yang akan mereka hadapi nanti pada yauma taqumus saah, ketika terjadinya hari kiamat. Hari ini siang dan malam dipaparkan api neraka kepada mereka. Ditunjukkan api neraka, dan kalau ditunjukkan api neraka bukan seperti kita nonton televisi. Ya, karena akan muncul sumumnya, panasnya, uapnya yang melelehkan semua yang ada pada orang yang di dekat api neraka tersebut. Mengadab mereka siang dan malam, tidak ada putus-putusnya sampai nanti pada kenyataan hari kiamat. Di saat itu baru mereka merasakan asyaddal adzab, siksa yang paling pedih. Maka kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, semua orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak matinya di kuburnya sampai kiamat, nyambung lagi. Maka kaumnya Nuh, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, sejak mereka ditenggelamkan pada masa itu sampai hari ini, sampai kiamat nanti, mereka diazab di kuburnya, diazab di barzakhnya, dan lanjut setelah kiamat. Surat Ghafir atau di sebagian mushaf disebut dengan surat Al-Mu'min. Sebagian mushaf disebut surat Al-Mu'min. Ada sebagian mushaf menyebutnya surat Ghafir, sebagian mushaf menyebutnya dengan bukan Al-Mu'minun, bukan ya, tapi surat Al-Mu'min. Sebagian surat menyebutnya surat Al-Mu'min, sebagian mushaf menyebutnya dengan surat Ghafir. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan para sahabatnya, matahari lagi terang benderang, mendadak terdengar suara yang dahsyat. Nabi SAW kemudian bersabda, Yahudun tu'adzabu fi quburiha. Ini suaranya orang Yahudi yang lagi diazab di kuburnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, munafik, nifaq. Orang-orang munafik lebih busuk, lebih jahat bagi kaum muslimin melebihi orang-orang kafir. Karena orang munafik berpakaiannya umat Islam, berbicara dengan lisannya kaum muslimin. Bahkan tidak mungkin, bisa jadi di antara mereka jadi ketua-ketua organisasi Islam. Ya, bisa jadi. Tapi omongannya melecehkan kaum Islam dan kaum muslimin, melecehkan Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tapi ngakunya Islam. Ya, dari sifat-sifatnya terlihat bahwa dia adalah orang munafik. Mereka yang menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin, yang menghancurkan dinding-dinding Islam dari dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyalakan api di dalam kubur-kubur mereka sebagaimana mereka menyalakan api bagi kaum muslimin di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 101. Surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Di antara orang-orang di antara kalian, di sekitar kalian dari kalangan Badui adalah orang-orang munafik, juga sebagian orang yang ada di kota Madinah. Mereka tetap di atas kemunafikan mereka. Kamu tidak mengenalnya wahai Muhammad, namun kami mengenali mereka. Allah berfirman, kami mengenali sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengadab mereka 2 kali. Allah menyebutkan mereka diazab 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Ketika menafsirkan sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka 2 kali, Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas mengatakan ihdahuma fid dunya wal akhirah hiya adzabul qabr. Salah satunya azab di dunia dan satu lagi azab di akhirat. Yang di dunia adalah azab kubur. Ya, yang salah satunya adalah azab kubur. Juga ya hadis-hadis pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, kita pernah membahas pada kesempatan kajian membahas tentang keluarnya ruh dari jasad manusia. Pada kesempatan itu kita membahas di antara hadis-hadis tentang pertanyaan munkar dan nakir. Di sana disebutkan bagaimana orang munafik ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan kitab yang diberikan kepadamu, maka orang munafik berkata, sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri. Saya mendengar orang mengucapkan ucapan ini, namun saya nggak tahu benar tidaknya. Ya, maka 2 malaikat yaitu munkar dan nakir berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah tahu bahwa kamu akan mengucapkan yang seperti ini. Maka dikatakanlah kepada tanah bumi tempatnya dia dikubur, iltaimi alaihi fataltaimu alaihi, telanlah jasadnya. Maka ditelanlah jasadnya orang munafik ini, fatakhtalifu adla'uhu, maka tulang rusuknya ketemu yang satu dengan yang lainnya, diremukkan tulang rusuk yang satu dengan yang lainnya. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik. Dan senantiasa dia diazab seperti itu sampai hari dibangkitkan dari kuburnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah di hadis nomor 1391. Kemudian yang ketiga, di antara dosa yang menyebabkan seseorang diazab di kuburnya adalah berdusta, berbohong. Dalam hadis Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis panjang sekali hadisnya, beliau menyebutkan apa-apa yang beliau lihat dari jenis-jenis azab kubur yang dialami oleh para penghuni kubur. Kata beliau, fantalaqna, maka kami pun berjalan, beliau dengan 2 orang malaikat. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu,
saya melihat ada seseorang yang tergantung dengan punuknya, digantung dengan punuknya, dicocok dengan besi. Kata Nabi, fa idza akhirun qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Kemudian ada orang di depannya dengan memegang kalub. Kalub itu biasanya kalau kita melihat tukang beras ngambil alat pencocok, ya, dengan memegang itu yang terbuat dari besi. Kemudian orang ini mencocok mulut orang itu, ditariknya, ya, mulutnya tembus sampai tembus ke kanan satu dengan satu, ditariknya, sobek. Ketika tertarik sobek, nyambung lagi orang itu, dicocok lagi, tembus sampai kepalanya belakang, ditarik, sobek lagi, sambung lagi, terus demikian tidak berhenti. Kata Nabi SAW, fayusharshiru syadquhu ila qafahu wa minkhuruhu ila qafahu. Terus ditarik, sobek, balik lagi, utus demikian. Dicocok matanya, ditarik, sobek, balik lagi, seperti itu terus diadab, tidak ada henti-hentinya. Thumma yatahawwalu ila janibil akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Fama yafrahu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kan. Jadi ketika selesai ditarik, terluka, melolong, teriak dia, sebelum ditarik lagi sudah sembuh lagi, digitukan lagi terus, tidak ada berhenti-berhentinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat. Setelah terakhir beliau bertanya kepada dua, ammar rajul ladzi ataita alaihi yusharshiru shadqahu ila qafahu wa minkharuhu ila qafahu. Engkau melihat seseorang yang terpotong-potong, yang dicabik-cabik mulutnya sampai punuknya, ya, dari dagunya sampai punuknya, matanya sampai punuknya. Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya dan dia membuat kebohongan, dari kebohongan itu tersebar kemana-mana kebohongan ini. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, fatuhmalu anhu tablughul afaqu fayusna'u bihi kama ra'aita ila yaumil qiyamah. Kebohongan yang dia karang ini kemana-mana. Ini bahaya bohong. Terkadang manusia tidak menyadari kebohongan itu dia anggap sederhana. Namun karena kebohongannya dan kebohongan itu tersebar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu lihat orang itu diperlakukan seperti itu sampai kiamat. Sampai hari kiamat. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Sekarang keempat dan kelima. Keempat dan kelima. Keempat dan kelima ini hadisnya sama, yaitu mengesampingkan Al-Quran setelah mempelajarinya dan sengaja tidur, tidak melaksanakan sholat wajib, ya. Pertama, jadi yang keempat itu mengesampingkan Al-Quran setelah mempelajari, setelah diberi ilmu Al-Quran oleh Allah kemudian tidak diamalkan, itu maksudnya. Dan yang kemudian sengaja tidur untuk meninggalkan sholat wajib. Ini hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Nabi SAW di dalam perjalanan itu beliau mengatakan, wa anna ataina ala rajulin muttaji'in. Kemudian saya melihat ada seseorang berbaring, kata Nabi SAW. Wa akhar qa'imun alaihi sakhra. Dan orang berbaring ini di atas kepalanya ada seseorang memegang batu besar. فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فتثلغ رأسه فتدحدره الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. Maka orang yang memegang batu di atas kepalanya itu, dia bantingkan batu besar itu ke kepala orang tersebut, maka terpecahlah kepala itu, tercerai-berai, hancur kepalanya, batunya balik lagi ke orang itu. Ketika batunya balik lagi ke tangannya, kepala itu utuh lagi, dihancurkan lagi, terus demikian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Maka malaikat ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang itu, maka malaikat itu berkata, wa ammar rajulul awwal alladhi ataita alaihi yathlughu ra'sahu bil hajar yuthlahu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang pertama yang kamu lihat yang kepalanya dipecahkan dengan batu,
fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an, yaitu seseorang yang mempelajari Al-Qur'an, fayarfudhuhu, kemudian meninggalkannya, wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan sengaja tidur meninggalkan salat wajib. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Bukhari, walladzi ra'aituhu yushdakhu ra'suhu, yang kamu lihat yang orang yang kepalanya dipecah, farajulun 'allamahu Allahul Qur'an, yaitu orang yang diajari, yang diberi oleh Allah Al-Qur'an, fanama anhu bil-lail, di malam hari dia tidur, walam ya'mal bihi bin nahar, di siang harinya tidak diamalkan Al-Qur'an yang telah dipelajarinya itu, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka diperlakukan orang itu dengan hukuman ini sampai hari kiamat. Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah. Beliau berkata, rafdhul Qur'ani ba'da hifdhihi jinayatun 'azimah. Setelah orang misalnya sudah belajar Quran, bahkan sudah hafiz, sengaja dia tidak jaga hafalan Qur'annya, dia tidak menjaga hafalan Qur'annya, ini dosa besar. Kenapa? Li'annahu yuhimu annahu ra'a fihi ma yujibu rafduhu. Karena seakan-akan dia mengira, seakan-akan orang itu berpendapat ada yang lain yang lebih baik untuk dijaga selain Quran. Jadi baru tahu, oh sekarang baru tahu ternyata Quran is not the best. Bukan yang terbaik. Jadi mengira seperti itu. Falamma rafadha asyrafal asya'i wa huwa al-Qur'an, uqiba fi asyrafi a'dha'ihi wa huwa ar-ra's. Ketika dia berpaling dari sesuatu yang paling mulia, yaitu Al-Quran, maka dihukumlah organ tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepalanya. Juga Al-Imam Ibnu Hubairah berkata, seseorang diazab yang pertama karena meninggalkan Al-Quran, juga sengaja tidur dari sholat wajib, meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin karena dia sengaja memberatkan kepalanya di tempat tidurnya, tidak melaksanakan sholat, maka hukumannya dipecahkan kepalanya ini karena dosa yang dia lakukan. Demikianlah dia diazab sampai hari kiamat, sebagaimana dalam riwayat dalam Sahih Bukhari, fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka dia diberlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Ar-Ruh disebutkan riwayat dari Amr bin Dinar. Ada seorang dari Ahlul Madinah, orang yang tinggal di kota Madinah, yang memiliki seorang saudara perempuan di pinggiran kota Madinah yang sakit. Kemudian saudaranya laki-laki ini menjenguknya dan ternyata wanita itu meninggal dunia. Maka dimakamkanlah oleh saudaranya. Ketika dia pulang, ternyata dia mendapati ada salah satu harta yang dia miliki ikut terkubur dengan wanita tersebut, dengan saudara kandungnya. Maka dia balik dengan meminta tolong beberapa temannya untuk mengambil harta yang tertinggal di kubur saudaranya tersebut. Maka digalilah kuburnya dan dia dapati hartanya. Faqala lirrajul tanaha hatta anzur ala hali ukhti. Kemudian orang ini berkata, saya pengen lihat bagaimana keadaan saudariku. Maka digalilah lebih dalam liang kuburnya. Subhanallah, yang keluar adalah api. Keluar api dari kuburnya. Ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Maka dia pulang, dia gelisah, dia pulang, dia bertanya kepada ibunya. Dia bertanya, wahai ibuku, apa yang dilakukan saudariku? Apa yang dilakukannya? Kenapa kamu tanya padahal saudarimu sudah meninggal dunia? Maka disampaikanlah apa yang dia lihat di kuburnya. Maka ibunya berkata, kanat tuakhirus salata wa la tusalli fima adhunnu biwudu. Dia suka menunda-nunda sholat, suka menunda-nunda sholat, dan seringkali kadang sholat nggak pakai wudu. Juga sering nguping di pintu tetangga terus disebarkan ke yang lain. Ya, ini kebiasaan sebagian wanita, bukan seluruhnya, sebagian wanita. Ya, sekarang nggak pakai nguping di pintunya tetangga. Sekarang subhanallah semuanya terbuka karena dindingnya sudah ada telinga. Ya, kemudian yang keberapa? Keenam. Yang keenam,
pemakan riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sama, dalam hadis Bukhari yang tadi, Nabi melihat banyak hal ketika diajak jalan dengan dua malaikat ini, dan riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Fantalaqna fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithla dam. Kemudian saya melewati ada sungai, merah sungainya. Saya lihat seperti darah, kata Nabi SAW. Sungainya seperti darah. Fa'idha fin nahri rajulun sabihun yasbah. Saya dapati di dalam sungai itu seseorang yang berenang. Fa'idha ala syatil bahr rajulun qad jama'a indahu hijaratan kathirah. Dan saya dapati di sisi sungai itu ada seseorang yang mengumpulkan banyak batu. Fa'idha dhalika sabihu yasbahu ma yasbah. Thumma ya'ti dhalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah fayafgharu lahu fahu fayulqimuhu hajaran fayantaliqu yasbahu thumma yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi fagharafahu fa'alqamahu hajaran. Kata Nabi SAW, maka orang yang berenang di sungai darah itu mendekat kepada lelaki yang mengumpulkan batu di sampingnya. Ketika sampai di tepian, maka lelaki yang di pinggir sungai itu membuka mulut orang yang berenang, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Dimasukkan batu. Maka orang itu menengah lagi, balik lagi, ditambah lagi batu, menengah, terus ditambah demikian, terus seperti itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh malaikat ketika menjelaskan akan hal itu, fa amar rajul alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajaru fa innahu akilur riba. Adapun seseorang yang kamu lihat dia berenang di lautan darah dan dimasukkan ke dalam mulutnya bebatuan, dia adalah pemakan riba. Yang ke-7 sekarang. Yang ke-7, zina. Saya memang tidak jelaskan secara detail per poin demi poinnya, karena secara detail kurang lebih ada 22 dosa yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelaku-pelakunya diazab di kuburnya. Zina. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari yang sama tadi, masih di hadis yang sama. Fantalaqna fa'ataina ala mithli tannur. Kemudian kami berjalan, kata Nabi, kemudian kami melihat ada tempat oven pemanggang. Tanur itu oven pemanggang. Wa ahsabtu annahu kana yaqulu fa idza fihi laghadun wa aswad. Di dalam oven itu, ya, kepalanya kecil, bawahnya besar. Jadi kepalanya kecil. Saya dengar di dalamnya suara lolongan dan teriakan. Fatalla'na fihi, maka kami pun melihat ke dalamnya, kata Nabi SAW. Fa idza fihi rijalun wa nisaa'un urah. Ternyata di dalamnya lelaki dan wanita semuanya telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfal minhum fa idza atahumul lahab dawdau. Maka saya lihat mereka itu dinyalakan api neraka dari bawah kaki mereka, dari bawahnya. Ketika dipanaskan api itu, mereka melolong, berteriak, menangis. Di dalam hadis tersebut disebutkan, ya, oleh para malaikat, wa ammar rijalu wan nisaul urah alladzina hum fi mithla bina'it tannur fa innahum zunatu waz zawani. Adapun lelaki dan wanita telanjang yang mereka di dalam oven tersebut, mereka adalah lelaki dan wanita yang suka berzina. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, kenapa mereka dibuat telanjang? Karena mereka pantas untuk dihinakan. Karena mereka pantas untuk dihinakan. Karena mereka berbuat itu sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan. Maka dibongkarlah aibnya nanti pada hari kiamat, di alam barzakhnya, dengan dibongkar, dengan dibuat telanjang. Dan kenapa azab itu dinyalakan dari bawah mereka? Karena mereka berbuat maksiat dengan organ yang bawah dari organ mereka.
Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 dan yang ke-9, yaitu tidak menjaga diri dari air kencing dan suka mengadu domba manusia, menyampaikan omongan. Mengadu domba ini, kalau di bahasa mengadu domba, biasanya orang sekarang kalau menyampaikan omongan si A kepada si B, oh ini bukan mengadu domba, ya, karena nggak ada domba yang diadu di sana, ya, yang diadu kan orang, bukan domba, ya. Menyampaikan omongan si A kepada si B untuk memunculkan permusuhan di antara dua orang tersebut. Ini yang dimaksud. Dari Abdullah ibnu Abbas, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah taman, sebuah kebun yang dikelilingi dengan tembok, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua sedang diazab di kuburnya, dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar. Kemudian beliau bersabda, bala wa innahu lakabir, padahal demi Allah itu besar. Artinya dosa ini dianggap remeh oleh sebagian orang, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah seseorang yang diazab karena ketika buang air kecil tidak menutup diri dari orang-orang, ya, kencing sembarangan. Insya Allah bukan ibu-ibu di sini, ya, ya, yang banyak. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang satu lagi berjalan dengan menyampaikan omongan seseorang kepada yang lainnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan satu pelepah kurma yang basah, kemudian ditaruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibelah oleh Nabi, kemudian ditaruh di masing-masing kubur itu. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik? Kenapa engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah? La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa. Semoga diringankan bagi mereka selama belum mengering. Hadis muttafaqun alaih. Ini termasuk khususiyahnya Rasulullah, kekhususan Nabi, ya. Kita nggak bisa naruh pelepah kurma untuk meringankan azab orang atau pelepah pohon apapun. Maka sebagian kita kalau ngubur seseorang ditanamin pohon, karena nggak bakal kering kalau di Indonesia, ya, subur tanahnya, apalagi pupuknya badannya manusia, ya, pupuknya adalah manusia, air hujannya deras, maka yang ditaruh nggak pernah kering, tumbuh terus. Jadi husnudzon mengira bahwa orang itu tidak diazab dari kuburnya karena apa yang ditanam di kubur orang tersebut. Ini kekhususan Rasulullah, ya, kekhususan Nabi tidak bisa dilakukan oleh yang lain, karena tidak pernah dilakukan yang seperti ini oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya. Dan juga kalau mau melakukan yang seperti ini, pastikan dulu orang yang dikubur diazab atau tidak, ya, karena Nabi tahu orangnya lagi diazab, ya. Kalau kita bisa memastikan hal itu, baru lakukan hal yang sama. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan dalam Bukhari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna amata adzabil qabri minal bauli fanazzihu minhu. Mayoritas azab kubur itu akibat dari kencing, kata Nabi. Maka bersihkan dirimu dari kencing tersebut. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Anas bin Malik dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersihkan dirimu dari kencing karena mayoritas azab kubur dari kencing, kata Rasulullah. Kemudian yang ke-10, ya, tadi 8 dan 9, ya, tadi 8 dan 9. Ya, tidak menjaga diri dari kencing dan mengadu dan menyampaikan omongan si A dengan si B, ya, dua poin di sana. Sekarang yang ke-10, ghibah, menggunjing, ya, ghibah, menggunjing, menyampaikan omongan si A kepada si B, ya, walaupun apa yang diomongkan itu benar. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka ma yakrahuhu. Kata Nabi SAW, ketika engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau itu disebut, ya, maka para salafun saleh terdahulu mereka tidak mau
memanggil seseorang misalnya dengan karakter atau ciri fisik seseorang, takut itu dianggap sebagai ghibah. Misalnya, si jangkung mana si jangkung? Misalnya, ya, takut itu dianggap ghibah. Padahal jangkung, ya. Bagaimana kalau si buta sebelah misalnya, atau si pincang misalnya, wal'iyadzubillah. Ini lebih ghibah ketimbang yang tadi. Ya, mereka tidak mau, apalagi si hitam mana si hitam nih, misalnya. Ya, hal-hal yang seperti itu sudah didefinisikan sebagai ghibah oleh para ulama. Ghibah ini sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sama dengan riwayat sebelumnya, dengan poin yang sebelumnya, dalam beberapa riwayat sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Bakrah, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang dua orang yang diazab di kuburnya ini disebutkan, wa ammal akhar fayu'adzabu fil ghibah. Adapun yang satu lagi dia diazab karena ghibah. Juga dari Maimunah radhiyallahu anha, maula Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ya Maimunah, inna min ashaddi azabil qabr minal ghibati wal baul. Wahai Maimunah, sesungguhnya azab yang terpedih di dalam kubur seseorang adalah akibat ghibah dan kencing, kata Nabi SAW. Pertanyaannya, kenapa kok khusus dua hal ini yang banyak disebut? Ya, kencing. Ya, sebab azab kubur itu kenapa yang paling banyak disebutkan adalah karena kencing dan ghibah serta namimah. Kenapa yang paling sering seperti itu? Yang paling banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, karena kubur adalah rumah pertama kita dari rumah-rumah kita di akhirat. Ya, apa yang terjadi di kubur refleksi nanti apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya, dan manusia nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang dua hak. Yang paling besar yang akan pertama kita dituntut oleh Allah, dua hak. Yang pertama haknya Allah, dan yang kedua hak manusia. Hak Allah dan hak manusia. Maka disebutkan dalam banyak hadis tentang hisab. Yang pertama dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah salat. Ini haknya Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan yang pertama dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah urusan darah. Ini hak manusia. Ya, salat dan darah. Maka di akhirat nanti yang pertama kali diputuskan dari yang paling kecil dosanya, yang paling dianggap remeh oleh orang, sampai terbesarnya. Permulaannya salat adalah taharah, bersuci. Permulaannya salat adalah bersuci, bersihnya tubuh dari najis. Ini permulaannya salat. Dan permulaan tentang hak di antara sesama manusia, permulaan antara hukuman yang terberat antara sesama manusia yang terberatnya adalah tentang darah. Namun permulaannya adalah mengadu domba, menggunjing, menghibah. Ini yang paling remeh di mata manusia. Ya, kita akan berat, bunuh orang berat, tapi memakan dagingnya sebagai bangkai ringan. Ya, itu kenapa hikmah 2 atau 3 dosa ini menjadi penyebab terbesar, terbanyak manusia diazab di kuburnya. Yang ke-11, memanjangkan, ini bagi laki-laki, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki karena sombong. Ya, isbal. Ya, isbal karena sombong. Jadi ada 2 jenis isbal. Isbal yang karena sombong dan isbal yang tidak karena sombong. Dua-duanya dosa. Ya. Kalau karena sombong, kabair, dosa besar. Azabnya lebih berat daripada yang cuma sekedar isbal saja. Maka Nabi membedakan hukumnya.
Nabi menyebutkan karena kalau orang isbal tidak karena sombong, dalam hadis Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izari finnar, yang melebihi mata kaki dari pakaian seseorang di neraka, kata Nabi. Nabi menyebutkan di neraka, begitu saja. Tapi ketika bicara yang menyombongkan diri, salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan mereka dari dosa-dosanya mereka. Tidak, la yukallimuhullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, tidak disucikan dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya adalah manjarra thawbahu khuyala, yaitu mereka yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Azabnya 4 kali lipat daripada sekedar memanjangkan tidak karena sombong. Jadi dua-duanya sama-sama dosa. Ya, kalau saya katakan bahwa memanjangkan pakaian karena sombong, bukan berarti kalau nggak sombong boleh. Ya, bukan berarti seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, "Bainama rajulun yajurru izarahu idh khusifa bihi wa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah." Ketika seseorang memanjangkan pakaiannya, menarik pakaiannya karena sombong, maka dia akan ditenggelamkan nanti pada hari kiamat, ditenggelamkan di kuburnya sampai hari kiamat. Ya, dia ditenggelamkan di kuburnya sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari juga, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murjilun jummatuhu idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan berpakaian dengan pakaian yang dia merasa kagum dengan pakaiannya, merasa sombong dengan pakaiannya, dengan menjulurkan pakaiannya ke tanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkannya di bumi dan mengazabnya di dalam tanah di bumi sampai hari kiamat. Yang ke-12, seseorang yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Ada orang di antara kita yang lidahnya lebih tajam dari pedang, sehingga orang takut dekat-dekat dengan dia. Karena kalau sudah dia berkata, wal'iyadzu billah, menyebabkan sakit yang luar biasa di hatinya, menyakiti dengan celaannya, kutukannya, hinaannya, cemoohnya, atau tuduhan-tuduhannya yang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kana ahaduhuma la yastatiru minal bauli wa kana al-akhar yu'dhi an-nasa bilisanihi wa yamshi bainahuma bin namimah. Salah seorang yang diazab oleh Allah di kuburnya, yang satu tidak menutup dirinya ketika buang air kecil, dan yang lainnya suka menyakiti hati orang dengan lisannya, serta berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Ini secara khusus disebutkan dalam hadis ini tentang menyakiti seseorang dengan lisannya. Yang ke-13, sengaja mengurung hewan untuk mengadabnya, untuk menyiksanya. Mengurung hewan untuk menyiksa hewan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Jarir bin Abdullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian. Maka di antara yang diperintahkan adalah kita hendak menyayangi segala apa yang ada di muka bumi, dan tidak boleh menyiksa binatang, ternak, hewan. Karena seorang yang tidak memiliki sifat pengasih, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Nabi khutbah pada sholat gerhana,
Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan penghuni-penghuni neraka dan azab-azab yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menampakkan kepada Rasulullah tentang jenis-jenis azab yang dialami oleh para penghuni neraka. Wa uridat alayyan nar, kemudian ditampakkan kepadaku api neraka. Fara'aitu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzabu fi hirratin laha. Saya melihat ada seorang wanita dari Bani Israel yang diazab oleh Allah karena kucing yang dia miliki. Rabatatha falam tut'imha falam tada'ha ta'kul min khashashil ard. Karena wanita itu mengikat kucingnya, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri sampai kucing itu meninggal, sampai kucing itu mati. Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab beliau Itsbatu Adzabil Qabr, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketika beliau melaksanakan salat gerhana, orang di dalam salat gerhana itu Rasulullah SAW melihat seseorang yang menarik ususnya di api neraka, seseorang yang diazab karena mencuri, wanita yang diazab karena kucing yang dia ikat. Waqad saru fi quburihim ramiman fi a'yuni ahli zamanih walam yara man shalla ma'ahu min dzalika ma ra'a. Dan mereka tetap diazab di kuburnya dari sejak zaman dia mati sampai hari kiamat. Ini yang ke-13. Ke-14, hutang. Orang yang meninggal dunia tertahan di kuburnya akibat hutang yang dimilikinya. Maka wajib bagi kita mengembalikan semua hak orang yang ada di tangan kita sebelum kita meninggalkan dunia. Jika tidak, dia akan merasakan akibat dari yang dia lakukan dengan azab yang pedih karena kezaliman yang dilakukan. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dalam sebuah riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ada seseorang meninggal dunia, kami memandikannya, memberikan wewangian dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Nabi SAW untuk menyolati jenazahnya. Berombongan kita berdatang. Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apa orang ini punya hutang? Maka kami mengatakan, iya ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Punya hutang 2 dinar. Maka Nabi berkata, sallu ala sahibikum, silahkan kalian sholatin. Saya enggak ikut nyolati, kata Rasulullah. Tidak disolati oleh Nabi karena punya hutang, ya. Rasulullah tidak menyolatinya karena dia punya hutang. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, silahkan kalian solati. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu syariat khusus untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Ya, jangan nanti kita melihat ada tetangga kita tahu karena dia punya hutang sama kita nggak mau nyolatin jenazahnya. Ya, jangan kita sok jadi nabi, ya, karena para sahabat disuruh nyolatin oleh Nabi, ya, para sahabat disuruh nyolati oleh Nabi, tapi Nabi tidak melakukan sholat tersebut. Maka kata Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, dainuhu alayya, ya Rasulullah, biar hutangnya saya yang nanggung, kata Abu Qatadah. Kemudian Nabi SAW, huma alaika haqqun wa bari al mayyit, itu menjadi hakmu dan mayit berlepas diri dari hutang tersebut. Maka kata Abu Qatadah, na'am, saya yang nanggung hutangnya. Maka Rasulullah SAW pun menyolati jenazah tersebut, disolati oleh Nabi. Setiap ketemu dengan Abu Qatadah, Nabi bertanya, sudah dibayar belum 2 dinarnya? Sudah dibayar belum? Terus nanya Nabi sampai Abu Qatadah membayar. Setelah dibayar, kata Nabi SAW, al-an baruda alaihi jildu, pada hari ini baru kulitnya jadi dingin, kata Nabi. Baru mendingin kulitnya sekarang, kata Nabi. Yang kemarin-kemarin dipanaskan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibn al-Atwal meriwayatkan juga, radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada salah satu saudaranya meninggal dunia dan punya hutang 300 dirham dan memiliki banyak keluarga, banyak anak. Maka saya ingin menafkahkan kepada
keluarganya. Maka berkata Nabi SAW kepada aku, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu. Saudaramu terpenjara karena hutangnya. Bayar, kata Nabi SAW. Maka saya pun membayar hutang saudaraku yang 300 dirham ini. Maka saya mendatangi Nabi setelah membayarnya. Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athum imra'ah wa laysat laha bayyinah. Semua sudah saya bayar ya Rasulullah kecuali 2 dirham. Kenapa 2 dirham ini tidak saya bayar? Karena ada seorang wanita, ibu-ibu, mengaku saudara saya punya hutang kepadanya, tapi dia tidak punya nota, tidak punya bukti. Ya, nggak ada buktinya, nggak mau saya bayar, kata lelaki itu. Kata Nabi, a'tiha fa innaha muhiqqah. Bayar. 2 dirham itu bayar, karena wanita itu benar, kata Nabi SAW. Ya, kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hutang seseorang menghambat dirinya untuk masuk ke dalam surga, bahkan menyebabkan seseorang diazab di kuburnya. Ini ke-14. Yang ke-15, mencuri harta rampasan perang. Jadi ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, setiap harta yang didapatkan dalam peperangan itu namanya ghanimah, rampasan perang, harus dilaporkan kepada ulil amr. Harus dilaporkan dan dibagi oleh ulil amr. Tidak boleh, oh ini jatah saya, dikantongin. Itu nggak boleh. Itu haram hukumnya. Ya, itu dengan sengaja melakukan seperti itu. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang mencuri harta rampasan perang, walladzi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yawma khaybar minal maghanim lam tusibha al maqasim la ta'alu alaihi nara. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya syamlah itu selendang, cuman selendang yang dia ambil tanpa hak pada peristiwa perang Khaybar akan menjadi api neraka yang membakar orang tersebut di kuburnya. Ke-16, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari mengingat Allah. Berpaling dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Surat Thaha. Ya, surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Abu Sa'id ketika menyebutkan ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit, yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu fihi, disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya bertemu yang satu dengan yang lainnya. Juga Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW ketika menafsirkan fa inna lahu ma'isyatan danka, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, berkata Nabi SAW, azabul qabr, itu adalah azab kubur. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid, baik. Kemudian yang ke-17. Yang ke-17, tinggal beberapa poin lagi baru saya buka soal jawab. Yang ke-17, meratapi mayit, meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Mati itu pasti. Apakah kita dulu atau orang yang kita cintai? Apakah itu orang tua, ayah atau ibu, suami atau istri, atau anak? Itu pasti. Apakah kita duluan atau kerabat kita terlebih dahulu? Dan kita boleh menangis, tapi haram meratap. Nangis boleh, sedih boleh, namun meratapi, ya, teriak-teriak, memukul-mukul tubuh, menjambak-jambak rambut, hal-hal yang seperti ini haram dan termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya diazab di kuburnya nanti. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan kerabatnya kepadanya. Ya, seseorang itu diazab karena tangisan kerabatnya untuknya. Ya. Hadis Muslim
menyebutkan al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Jadi bahwa mayit itu diazab di kuburnya sesuai dengan ratapan yang dilakukan oleh keluarganya untuknya. Ya, ini bagi siapa? Berlakunya ayat hadis ini bagi yang mewasiatkan kepada keluarganya untuk meratap. Ya, atau tahu keluarganya bakal meratapinya namun dia mendiamkan, tidak memberikan wasiat untuk melarang. Jangan kamu meratapi jenazah saya. Ya, dia tahu bakal melakukan hal itu namun dia tidak melarangnya, mendiamkannya karena dianggap tradisi dan sebagainya, dia membiarkan hal tersebut. Namun kalau misalnya dia berpesan, jangan kalian meratapi jenazahku, tapi ternyata keluarganya masih meratapinya, maka tidak diazab. Ya, maka orang tersebut tidak akan diazab. Yang ke-18, tidak puasa Ramadan. Tidak puasa Ramadan. Jadi di siang hari tidak puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, datanglah dua orang kepadaku dan membawa pundakku, menuntun pundakku untuk menaiki sebuah gunung yang sangat terjal. Maka dua orang itu berkata, naiki gunung ini. Maka Nabi berkata, saya tidak sanggup. Maka dua orang itu berkata, kami akan mudahkan untukmu. Maka Nabi pun menaiki gunung yang terjal itu. Ketika sampai di puncaknya, saya mendengar suara teriakan-teriakan yang sangat keras. Saya bertanya, suara apa ini? Dijawab oleh dua orang itu, hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah pekikan dan lolongan para penghuni neraka. Thumma intalaqna bi. Thumma intalaqa bi. Maka keduanya pun pergi bersamaku. Ketika saya dapati ada orang-orang yang digantung dengan kakinya di atas. Digantung dengan kakinya di atas. Kemudian mulut-mulut mereka ditarik-tarik, disobek-sobek sehingga mengalirkan darah dari mulutnya. Saya bertanya, siapa mereka? Dijawab oleh dua orang malaikat itu, alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang sengaja berbuka padahal belum waktunya buka puasa. Ya, belum waktunya buka puasa sengaja bro. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Yang ke-19, ini dosa yang khusus dilakukan oleh sebagian ibu-ibu. Seorang wanita yang sengaja tidak menyusui bayinya. Tidak menyusui bayinya. Dalam hadis tadi Ibnu Khuzaimah yang sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, juga disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, Nabi berkata, "Tsumma talaqa bi fa idza ana bi nisa'in tanhashud thadjayhil hayyat." Kemudian saya melihat, kata Nabi SAW, ketika saya berjalan dengan dua orang malaikat ini, wanita-wanita yang payudaranya dipatokin oleh ular. Faqultu ma balu haula? Kenapa mereka seperti itu? Maka berkata para malaikat, haula'i yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka wanita-wanita yang tidak memberikan susunya kepada anak-anaknya, yang tidak menyusui bayi-bayi mereka. Yang ke-20, homoseks. Sama, lesbianisme juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal malf'ulu bih. Jika kalian dapati orang berbuat seperti perbuatannya kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Ya, kalau seseorang berbuat homoseks dengan binatang misalnya, maka pelakunya dan binatangnya dimatikan dua-duanya, dihukum mati dua-duanya. Hukumannya bagaimana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yunzaru a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yudba'u bil hijara kama fu'ila biqaumi Lut. Bahwa orang ini dihukum matinya dengan cara dicari di antara kampung ini mana rumahnya yang paling tinggi, dilempar dari tempat yang paling tinggi dengan kepala di atas, dibuang ke bawah dan dilempari dengan batu. Ya, sebagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Lut
Allah menghukum kaumnya Nabi Lut dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab dengan azab dari api neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Lut di dunia dengan azab yang luar biasa yang tidak pernah Allah turunkan kepada umat sebelumnya. Ya, karena sangat busuknya dosa itu yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengazab di dunia dengan Allah butakan sebelum diazab, dibutakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan tempat tingginya dibalik, faja'alna 'aliyaha safilaha. Setelah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan batu dari api neraka Jahannam. Dan terakhir Allah pekikkan suara teriakan yang memutus jantung-jantung yang ada di dada-dada mereka. Maka para ulama sepakat bahwa pelaku homoseks harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innal luti idza mata min ghairi taubatin fa innahu yumsakhu fi qabrihi khinzir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seseorang yang melakukan homoseks atau lesbianisme, ya, mati tidak taubat kepada Allah, di kuburnya dirubah jadi babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah jadi babi. Kemudian yang ke-21, ya, ada 22 dosa, tinggal 2 poin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pada waktu salat gerhana dari Jabir bin Abdullah, di hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu fiha sahiba mismihjanin yajurru qusbahu finnar." Saya melihat ada seseorang yang memiliki kail pengait yang dia menarik ususnya di dalam api neraka. Kana yasriqul hajj bimihjanihi. Ya, dia ini dengan kailnya ini, dia ini mencurinya di mana? Kata Nabi SAW, dia mencuri di kalangan jamaah haji di sekitar Mekah. Ya, dengan pengaitnya dia narik barangnya orang. Kalau ketahuan, dia mengatakan, oh maaf, nggak sengaja. Kata Nabi SAW, fa in futina lahu qala innama ta'allaqa bimihjani. Ya, kalau ketahuan, oh maaf, nggak sengaja. Tapi kalau kebawa, maka dia mencurinya. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara detail bagaimana orang itu diazab di api neraka. Yang terakhir, Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Yang 21 mencuri. Ya, itu tadi. Mencuri. Ke-22, Allahul musta'an. Yang ke-22, menyuruh orang untuk jadi baik namun lupa akan dirinya. Menyuruh orang untuk menjadi orang baik tapi melupakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apakah engkau menyuruh manusia untuk menjadi baik dan kamu melupakan dirimu dan kamu membaca Al-Quran? Al-Baqarah ayat 44. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Juga dalam surat Shaf ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sangat besar murka Allah jika kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian amalkan. Ngomong baik tapi tidak melakukan kebaikan itu. Menasihati orang tapi tidak menjalankan nasihat yang seharusnya dia lakukan. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Yang tadi surat Al-Baqarah ayat 44. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Abu Ya'la Al-Mawsili, Ibnu Hibban meriwayatkan
Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dalam silsilah as-sahihahnya di nomor 291, Nabi bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu syafahuhum bimaqaridha min nar. Faqultu man haula'i ya Jibril? Faqala al-khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun." Pada malam aku Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang bibirnya digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Maka aku bertanya, kata Rasulullah SAW, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril berkata, khutaba'u min ummatik, khatib-khatib dari umatmu. Memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan melupakan diri mereka, sedangkan mereka membaca Al-Quran. Afala ya'qilun. Dalam riwayat Al-Baihaqi, ataitu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar kullama quridat waffat faqultu ya Jibril man haula qala khutaba'u ummatika alladhina yaquluna ma la yaf'alun wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bih. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada malam Mi'raj, saya melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang yang bibir-bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Selesai digunting, kembali lagi bibirnya. Terus demikian. Maka saya bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Maka Jibril berkata, itu adalah khatib-khatib dari umatmu, yang mereka bicara apa yang tidak mereka amalkan. Mereka membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini 22 dosa yang disebutkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beragam azabnya. Riwayat beliau yang sahih. Sebagaimana di awal disebutkan bahwa segala dosa yang dengannya seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota fisiknya, semuanya menjadi penyebab orang tersebut diazab di kuburnya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Mohon penjelasan Ustaz, bolehkah kita yang muslim menengok atau besuk orang yang non muslim yang sedang sakit di rumah sakit? Boleh. Menjenguk orang sakit yang non muslim boleh. Kalau sudah meninggal dunia dan bertakziah, turut berduka cita, takziah, menjenguk ke rumah keluarganya tidak boleh. Ya, kalau lagi sakit boleh kita menjenguknya, mendoakan kesembuhan, mentalqininya. Ya, kalau dia sakaratul maut, seperti Nabi menjenguk pamannya Abu Talib, ya, dan mengajarkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dengan harapan agar orang itu mau bersyahadat. Namun kalau sudah meninggal dunia, nggak boleh kita datang ke rumahnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW tidak datang ke rumah Abu Talib ketika Abu Talib sudah meninggal dunia. Ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari azab kubur? Ini jika ada kesempatan akan datang kita bahas. Amalan-amalan yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur banyak.
Ada pertanyaan, memelihara kucing atau burung tapi diberi makan, apakah boleh? Saya tidak tahu jawabannya. Tanya ke ustadz yang lain. Jika kita telah bertaubat, taubatan nasuha, apakah dosa kita langsung diampuni atau kita tetap melalui siksa kubur atas dosa masa lalu? Jika telah bertaubat, taubatan nasuha, bebas dari dosanya. Taubatan nasuha, tidak diazab insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, taubatan nasuha. Suka menanyakan orang yang sudah meninggal dunia apakah termasuk meratapi mayit. Jika diiringi dengan ratapan termasuk meratapi mayit, jika tidak maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Punya hutang kredit card, tidak sanggup bayar, banknya pun sudah bangkrut, bagaimana harus bayarnya? Tanya ke Ustaz Irwandi. Saya nggak tahu jawabannya. Rumahnya dekat, nggak jauh, ya. Jika kita punya hutang lupa bayar, jika kita punya hutang lupa bayar, masya Allah, ini yang sering ya, hutang lupa bayar, karena jumlahnya kecil dan yang punya hutang, yang punya uang juga lupa menagih, tidak unsur sengaja. Bagaimana cara taubatnya? Diingat berapa nominalnya, disedekahkan dengan niatan membayar, disedekahkan untuk orang tersebut karena harta ini bukan harta kita, harta orang, ya, diniatkan untuk orang tersebut. Namun jika suatu saat orangnya datang lagi harus dibayar lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana caranya kredit rumah atau mobil yang tidak riba? Kredit rumah atau mobil yang tidak riba namanya murabahah. Sebagaimana para ulama menyebutkan, akad murabahah adalah akad yang halal. Ya, bagaimana murabahah itu? Adalah misalnya ketika kita membutuhkan suatu barang, tidak hanya mobil, tidak hanya rumah, apapun itu bentuknya. Ya, sederhananya adalah kita mendatangi seorang yang kita tahu, misalnya masing-masing sama-sama individu, kita minta, Pak, tolong belikan barang ini untuk saya butuh barang itu. Misalnya si bapak itu membeli harga 10 juta. Kemudian dia jual ke kita 13 juta misalnya, ya. Saya beli 30 juta, saya jual ke kamu 13 juta dengan bayaran bertahap. Ini boleh. Yang seperti ini boleh, ya. Dan seperti inilah simulasi dari akad yang ada di beberapa, saya tidak katakan semuanya, perbankan syariah melakukan akad yang sama, cuman ada beberapa unsur yang tidak benar. Misalnya denda keterlambatan, ya, itu riba, itu haram, minta dihilangkan, ya. Dan itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya tadi. Silahkan. Donor ASI saya tidak menyarankan, ya. Donor ASI tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena yang disusui sampai kenyang itu menjadi saudara susu, haram dengan anak kita, ya, haram dengan anak kita. Jadi jangan sembarangan. Boleh melakukan itu kepada kerabat yang kita ketahui, ya, sehingga terjaga nasab ini. Jangan sampai saudara nikah nantinya, waliyadzubillah, ya. Jangan sampai nanti besar saudara susu kemudian menikah, ya. Ini haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman, aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.